adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Kembali lagi di Ibadah Sekolah Minggu tanggal 20 Maret 2022 dengan terang tema Beribadah yuk! Bersama Mbak Tessa dan Mbak Egi. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah pada siap kan mau ikut ibadah sekolah minggu pada hari ini? Udah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik tentunya Mbak Tessa. Iya. Nah, mari kita mulai ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bangkit berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya, karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa. Gimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan melakukan ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kan kita baru nyanyi satu lagu ya Mbak ya? Iya, baru satu lagu nih Mbak. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu yang bikin kita semakin semangat karena kita akan mengajak teman-teman kita untuk sekolah minggu ya Mbak? Iya, lagu kedua ini dengan judul Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Wah, jadi semakin rame ya Mbak ya ibadah sekolah minggunya. Makin semangat nih Mbak kita mau ibadah sekolah minggu. Nah, habis ini kita akan menyanyikan lagu yang spesial ya Mbak. Kenapa tuh Mbak lagu ini bisa spesial? Karena lagu ini mencerminkan kalau di sekolah minggu itu kita dengan teman-teman yang lain itu saling mengasihi, tidak berantem, tidak boleh musuh-musuhan kan ya Mbak? Iya, kalau kita punya banyak teman di gereja, kita juga makin semangat nih Mbak untuk ikut ibadah sekolah minggu. Iya benar sekali, kita mau nyanyi lagu apa ya Mbak? Kita mau nyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Selalu bersama seperti mentega dengan
Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau ngapain Mbak Tessa? Kita mau persembahan dulu ya. Nah, adik-adik di rumah silakan siapkan persembahannya dan jangan lupa dititip ke mama papanya untuk diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik kita akan bersiap untuk berdoa ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kita udah nyanyi banyak banget ya Mbak ya? Iya, udah banyak banget nih Mbak lagu yang kita nyanyiin. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Desi. Kalian dengerin baik-baik ya. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3, 4. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Oh sebentar, ada yang lagi sakit? Karena Ibu Desi mendengar dari sini ada yang lagi sakit. Ya, nanti kita akan berdoa bersama ya, meminta Tuhan menjamah dan menyembuhkan hari ini yang lagi sakit. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kalian. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita. Kami bersyukur hari ini diberi kesempatan kembali untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sekarang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan memberkati mereka sehingga teman-teman kami boleh dapat sehat kembali. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan membuka Alkitab. Kita akan membaca dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai 19 dengan mengambil tema beribadah yuk. Sembari kalian membuka dan membaca Alkitab, kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan video berikut ini. Setelah dari kota Kana, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke Kapernaum. Tuhan Yesus ke sana bersama murid-muridnya dan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus tinggal beberapa hari di kota Kapernaum. Nah, sebentar lagi mereka akan merayakan Paskah. Nah, kamu pasti tahu di mana mereka biasanya merayakan Paskah. Benar sekali. Tiap tahun orang-orang Yahudi merayakan Paskah di kota Yerusalem. Karena di kota Yerusalemlah Bait Suci didirikan. Tuhan Yesus sampai di Bait Suci di Yerusalem itu, betapa terkejutnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mendapatkan para pedagang begitu banyak ada di Bait Suci. Anak-anak, di dalam Bait Suci itu ada orang yang menjual lembu, ada pedagang kambing domba, ada orang yang menjual burung merpati.
Nah, hewan-hewan itu biasanya digunakan untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Anak-anak, bukan hanya itu, di sana juga ada orang-orang yang melayani penukaran uang. Mungkin mereka berpikir ya, dengan berjualan hewan-hewan di bait suci itu mereka akan menolong orang-orang yang akan mempersembahkan korban kepada Allah. Juga mereka akan mendapatkan keuntungan besar menjelang hari Paskah itu. Dan anak-anak, uang juga dengan mudah dapat ditukar di sana. Sebab saat itu pasti begitu banyak orang yang datang untuk merayakan Paskah dan mempersembahkan korban. Ketika Tuhan Yesus melihat keadaan di bait suci yang sangat kotor dan kacau, Tuhan Yesus jadi begitu sangat marah. Sehingga Tuhan Yesus kemudian mengusir para pedagang itu. Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Lalu Tuhan Yesus juga menyuruh mereka membawa semua hewan-hewan itu keluar dari bait suci. Uang penukar-penukar uang itu dihamburkan ke tanah. Meja-mejanya dibalikan. Kepada para pedagang burung merpati Tuhan Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Anak-anak, di dalam Matius 21 ayat 13, Tuhan Yesus berkata juga seperti ini. Ayo kita akan baca bersama-sama ya, Matius 21 ayat 13. Ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyaksikan video tadi sampai habis? Nah, dari cerita tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus bersama dengan saudara dan murid-muridnya hendak pergi merayakan Paskah di bait suci yang ada di kota Yerusalem. Makna Paskah pada zaman itu dan zaman sekarang berbeda maknanya ya nak ya. Kalau zaman sekarang saat ini kita merayakan Paskah untuk mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dalam menebus dosa-dosa kita. Maka pada waktu zaman dulu perayaan Paskah itu dimaknai sebagai kemenangan atau pembebasan umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Untuk itu Tuhan menyuruh kita memperingati hari Paskah setahun sekali dengan mengingat kebaikan, kedahsyatan tangan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah anak-anak, apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus beserta murid-muridnya dan saudara-saudaranya pergi ke bait suci itu? Iya, ternyata Tuhan Yesus marah. Kenapa marah ya? Karena Tuhan Yesus menjumpai banyak para pedagang lembu, pedagang merpati, pedagang domba, dan penukar-penukar uang memenuhi halaman bait suci di rumah Allah. Kalau misalnya kita bayangkan anak-anak, rumah ibadah kita itu dipenuhi dengan orang yang berjualan seperti itu, maka apa yang dapat kita rasakan? Itu akan menghambat orang-orang untuk datang ke rumah Tuhan beribadah dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Karena apa? Tempat rumah ibadah itu akan menjadi kotor, bau, sampah di mana-mana, serta ramai. Dan ini tentu saja menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kita yang ingin beribadah di rumah Tuhan. Lalu bahkan Tuhan Yesus menjadikan tali sebagai cambuk untuk mengusir pedagang-pedagang itu dan penukar-penukar uang yang pada saat itu memenuhi halaman bait Allah. Dijungkir balikkan meja-mejanya dan mengusir mereka pergi dari situ. Nah, itu adalah hambatan pada saat itu dihadapi. Jika dihubungkan dengan sekarang, pasti kita mengalami juga hambatan-hambatan yang mungkin kita temui pada saat kita mau pergi beribadah ke rumah Tuhan. Hambatan apa ya anak-anak? Nah, seperti rasa malas. Siapa di sini yang pernah merasa malas ketika ingin beribadah datang kepada Tuhan?
Iya, mungkin rasa malas itu timbul karena malam-malam tidur terlalu larut. Jadi pas besok pagi kita mau datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyebabkan kita malas untuk bangun pagi. Atau kalau sekarang lagi pandemi, kita mengalami hambatan kehabisan kuota. Malam-malam lupa kalau besok hari Minggu mau beribadah secara online. Jadi malam nonton YouTube dan main game, kuotanya habis. Jadi besok pagi nggak bisa beribadah bersama secara online di rumah masing-masing. Nah, tapi tentu saja hambatan itu bisa kita lalui. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat semua kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kesehatan, kekuatan, pemeliharaan itu menjadikan kita semangat anak-anak untuk datang beribadah ke rumah Tuhan walaupun menemui hambatan. Jadi yang malamnya tidur terlalu larut, kita untuk tidak tidur terlalu malam biar besok pagi kita merasa segar, merasa bersemangat, mau datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah secara sungguh-sungguh. Nah, begitu juga kalau sekarang kita secara online beribadah sekolah minggunya, malam-malam ingat besok hari Minggu perlu kuota untuk beribadah sekolah minggu. Jadi matikan HP-nya, matikan datanya, biar besok bisa muter sekolah minggu beribadah bersama secara online. Nah anak-anak, pelajaran yang boleh kita petik pada hari ini adalah dengan cara kita mengingat Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, kita mau mengucap syukur, datang ke rumah Tuhan, beribadah secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar melipat tangan, tetapi kita ingin menjumpai Tuhan secara pribadi. Itu akan menimbulkan rasa semangat, rasa sukacita, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin kita akan temui pada saat kita mau pergi beribadah. Itu saja cerita hari ini. Kita akan tutup cerita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita lipat tangan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersemangat, bersukacita, mengingat semua kebaikan Tuhan, ingin menjumpai Tuhan secara sungguh-sungguh di rumah Tuhan, sehingga apapun yang menjadi hambatan dalam hidup kami, itu biarlah kami meminta pertolongan Tuhan agar dapat mengatasi hambatan-hambatan itu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati kami dan memampukan kami untuk dapat terus bersyukur dengan segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dulu cerita hari ini anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Masih semangat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Masih dong, harus ya, harus semangat. Adik-adik pasti sudah tahu, saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu ini, hari ini, berarti adik-adik beribadah bersama Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jadi dalam sekolah minggu adik-adik harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik masih ingat nggak waktu adik-adik belajar nih di sekolah ataupun tatap muka maupun daring ya, ada bapak ibu guru yang memberikan materi pelajaran. Adik-adik pasti dengan serius mengikutinya ya, mendengarkannya. Terus ada tugas, ada PR, dikerjakan dengan baik supaya dapat nilai yang bagus. Nah, sama seperti di saat adik-adik sekolah minggu, adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu dengan baik, dengan serius, dan melakukan tugas aktivitas yang diberikan dengan baik juga ya. Mbak Lina contohkan lagi, waktu adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu pasti ada memberi persembahan. Dalam kehidupan sehari-hari adik-adik juga melakukan itu ternyata. Apa ya?
berbagi bersama teman-teman, iya kan? Nah, apalagi contohnya saat adik-adik berdoa. Di sekolah minggu kan ada pas nih berdoa pembukaan, doa persembahan, doa apalagi penutup, doa firman. Di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik juga melakukan itu ternyata ya. Oh, ternyata apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari sama atau hampir sama dengan apa yang dilakukan ketika adik-adik sekolah minggu. Berarti di dalam beribadah adik-adik harus serius, harus sungguh-sungguh. Tugas kita hari ini, tugas adik-adik minggu ini membaca, membuat video bersama keluarga. Salah satu anggota keluarga ya, boleh papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, om, tante, boleh. Adik-adik bawa Alkitabnya, ajak mereka satu orang saja untuk bersama-sama adik-adik membaca ayat Alkitab dari Yesaya 56 ayat 7b. Ini bunyinya ya, Mbak Lina bacakan. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, tugas adik-adik minggu ini mengajak salah satu anggota keluarga untuk bersama-sama membaca ayat Alkitab dari Yesaya 56 ayat 7b. Kalau sudah selesai membuat videonya, boleh adik-adik minta tolong papa atau mama untuk mengirimkannya ke grup. Jangan lupa ya adik-adik, tugasnya dilakukan. Semangat membuat video adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo semuanya, ketemu lagi nih sama Mbak Egi dan juga Mbak Tessa. Tadi gimana? Udah simak baik-baik kan firman yang disampaikan sama Bu Desi? Dan juga udah ikuti aktivitas yang sangat menarik nih dari Mbak Lina. Pasti ada pesan-pesannya ya Mbak? Iya Mbak, pesan-pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus mengasihi kepada sesama. Yang kedua, kita juga harus beribadah. Dan beribadah itu kita tidak boleh males-malesan ya Mbak. Ketika bangun pagi dibangunnya oleh orang tua untuk sekolah minggu, kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh males. Karena kan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tadi kan adik-adik semua sudah membaca kitab suci nih sama Mbak Desi. Sama Ibu Desi. Sesuai sama lagu yang akan kita nyanyikan sekarang. Apa Mbak Tessa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, gak terasa ibadah sekolah minggu kita udah selesai nih. Mari kita menutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami bisa melakukan ibadah sekolah minggu. Sekarang kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya pesan-pesannya tadi untuk selalu beribadah dengan semangat, selalu baca Alkitab setiap hari dan berdoa setiap hari.
Dan juga sehabis ini akan ada tampilan aktivitas-aktivitas adik-adik dari minggu kemarin. Jangan lupa disaksikan ya. Oke, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye, shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sudah membawa sama semuanya, jaga diri biar besok dan sekolah biar bangun Yesus bangun jalan berkatnya, amin. Yang maha baik dan adik dan kakak akan makan. Semoga kita diberkati sama Tuhan dan kita juga harus baik kepada orang yang kekurangan uang dan kita harus santun dan sopan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus hari ini firmankan berkati rezeki ini agar membuat tubuh yang sehat selalu. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus itu mau setelah itu mau dan Yesus dan berkati itu mau menaikkan Tuhan Yesus dan Yesus, amin. Tuhan Yesus, Otniel mau makan, berkati makan ini menyehatkan dan menguatkan tubuh Otniel. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat malam Tuhan Yesus, Lionel dan Otniel mau tidur, minta berkat, bermimpi yang indah, juga dari segala godaan dan mara bahaya, supaya besok bisa dapat bangun kembali dengan sedang selamat. Jaga juga pemainnya Tuhan, jaga juga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, Gloris mau tidur, berkati supaya tidur ini berkualitas, besok pagi bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.